Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi bersama-sama pada saat ini. Kita bersyukur untuk waktu kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan perak, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ya, ia yang menangkap orang berhikmat di dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah Allah. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan penerangan bagi pengertian kita, memberikan hikmat bagi kita, bahwa setiap hikmat itu adalah milik Allah. Ya, jadi mari kita manusia milikilah hikmat yang daripada Allah, bukan hikmat daripada dunia ini. Ya, karena kalau kita memiliki hikmat daripada dunia ini, ya, dia akan menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Dia menuruti, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus ini mengingatkan kepada kita bahwa baiklah setiap pekerjaan kita, ya, diuji. Baiklah setiap apapun yang kita letakkan dasar pekerjaan kita itu, baiklah kita menguji semuanya itu. Apakah kita meletakkan dasar pekerjaan itu di atas nafsu kita dunia ini, atau bukan di atas firman Allah Yesus Kristus, atau kita meletakkan dasar pekerjaan kita ini, ya, di atas uang atau mamon, atau kita meletakkan Yesus Kristus di atas segala-galanya, atas pekerjaan kita di dunia ini. Baiklah kita sendiri yang mengetahui apa motivasi kita, apa dasar pekerjaan kita yang kita letakkan di setiap diri kita masing-masing ini, kita sendiri yang mengetahuinya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ya, sekalipun itu setiap pekerjaan itu akan diuji dengan api, ya, dan akan nampak hasilnya ketika
Tuhan Yesus Kristus itu datang dan menguji setiap pekerjaan kita. Jadi ada api pengujian yang akan menguji setiap pekerjaan kita itu. Jadi jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan menerima upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini sungguh mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa kita harus mengetahui bahwa pekerjaan kita ini tidak sia-sia selama kita membangunnya di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan dan di atas Yesus Kristus sebagai dasar pondasi daripada pekerjaan kita ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap pekerjaan kita akan diuji dengan api pengujian Tuhan, dan itu akan nampak pada harinya tiba, sehingga pekerjaan kita itu akan terlihat nyata, apakah terbuat dari jerami, ya, apakah terbuat dari emas, ya, apakah terbuat dari perak, kayu, atau rumput kering. Itu akan nampak di mata Tuhan, ya. Jadi sekarang kita akan mempersiapkan diri kita, ya, melayani Tuhan dengan lebih lagi sungguh-sungguh. Supaya apa? Karena akan tiba hari pengujian itu, dan setiap pekerjaan itu akan nampak hasilnya di mata Tuhan Allah sendiri. Apakah kita akan mengalami kemenangan, bersukacita, bersorak-sorai pada saat itu, atau kita akan menangis kerugian, ya, menderita kerugian. Karena apa? Karena pekerjaan kita dibangun di atas jerami atau rumput, dan itu akan terbakar, dan kita akan menderita kerugian, kita akan menyesali, dan kita akan menangis. Karena apa? Karena seperti keluar dari dalam api, ya, selamat, ya, diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu, ayat yang ke-15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, ngeri ya juga, ya, firman Tuhan ini berkata selamat, tetapi keluar dari seperti keluar dari dalam api. Jadi dipanggang dulu, ya, baru selamat, ya, selamat, tetapi dipanggang dulu ini. Keluar seperti dari dalam api, diselamatkan tapi seperti dari dalam api, menderita dulu, ya, siksa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang membangun pekerjaannya dari rumput, jerami, ya, rumput yang kering, jerami, itu akan terbakar pekerjaannya. Dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dia akan menderita kerugian yang sangat, ya, pada saat itu ketika pengujian itu berlangsung, api pengujian daripada Tuhan. Jadi surat Paulus ini memberitahukan kepada kita, biarlah kita memiliki pondasi yang benar-benar di hadapan Tuhan. Baik itu kita bangun rumah tangga kita, baik itu kita bangun hubungan dengan keluarga, anak-anak, sekitar kita, sesama kita bangun hubungan itu, baiklah kita bangun itu di atas dasar kasih Yesus Kristus, di atas pondasi yang benar, dan kita bangun semua itu memiliki ketaatan dan roh takut akan Tuhan, sehingga kita boleh memperoleh suatu hikmat daripada Tuhan, dan bukan hikmat daripada dunia ini. Karena hikmat dunia ini adalah merupakan suatu kebodohan di hadapan Tuhan. Dan kalau orang-orang yang memiliki hikmat dunia ini, dia berkata juga bahwa hikmat daripada Tuhan itu adalah merupakan suatu kebodohan bagi dia, dan dia tidak akan bisa menerima itu. Karena apa? Karena tidak masuk di logika dia, ya, sebagai manusia dunia nyata ini dengan memiliki roh hikmat dunia ini, ya. Jadi surat Rasul Paulus ini mengingatkan kita adalah bait Allah yang kudus, ya. Jadi di saat-saat pandemi corona ini, Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak lagi berkumpul di gereja, kita tidak lagi persekutuan, kita sendiri-sendiri di rumah, ya, selama beberapa bulan ini. Jadi kita betul-betul bertanggung jawab atas diri kita. Kita tidak ada persekutuan dengan sesama, dengan gereja apapun, dan
kita menyadari bahwa satu hal, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus, bukan gedung, bukan orang lain, tergantung dengan orang lain atau gedung, tetapi kita menyadari sepenuhnya bahwa tubuh kita ini bait Allah yang kudus. Hati kita ini ya yang sangat bernilai di hadapan Tuhan itu adalah bait Allah yang kudus. Ya, kita harus menyadari, kita jangan tergantung dengan gedung, ya, jangan tergantung dengan persekutuan, dengan hamba Tuhan, pendeta. Jangan ya, kita harus tergantung penuh roh kita ini, hati kita ini dengan Tuhan, Sang Pencipta, Allah itu semesta alam. Jangan kita bergantung dengan gedung ibadah deh. Contoh nyata sekarang ini ya, kita tidak boleh beribadah ke gedung untuk beribadah, bertemu dengan teman-teman, tapi kita pribadi kita sendirilah yang datang di hadapan Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan, menjalin hubungan yang indah di hadapan Tuhan, sehingga apa? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita inilah bait Allah yang kudus itu. Kita ini sesungguhnya adalah bait Allah itu sendiri. Jadi kita harus menjaga bait Allah ini, ya. Dengan apa? Dengan memakai hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia ini ya, tetapi kita harus memakai hikmat Tuhan sehingga Tuhan itu berkenan atas hidup kita. Kita harus menjaga bait Allah kita ini ya, supaya tetap benar, supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, tidak berbuat dosa ya. Kalau kita sudah mengetahui itu bahwa itu adalah dosa, jangan kita berbuat dosa. Ya, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa bait Allah kita ini kudus. Bait Allah ini adalah tubuh kita sendiri dan kudus. Jadi senantiasa bait Allah ini kita bersihkan setiap hari. Ya, hati kita, ya, karakter kita, sifat-sifat kita, hati kita jangan ada kebencian, akar-akar kepahitan. Ya, buang itu semua. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang mampu, yang bisa ya membersihkan hati kita dari segala sampah dan kotor-kotor dunia ini, yang segala akar kepahitan, sakit hati kepada sesama. Ya, kalau diri kita tidak akan bakalan mampu. Ya, setan itu senantiasa ya memberikan peringatan ya, kasih. Setan itu senantiasa mengintimidasi, senantiasa mengingatkan di dalam otak kita, hati kita itu bahwa ini loh si A ini loh, ya, kok kamu mau ampuni ini, jangan, kamu terlalu sakit dia buat seperti itu, contoh ya Bapak Ibu. Nah, itulah intimidasi daripada iblis ya. Tanpa kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan itu supranatural, firman Tuhan itu, hati kita ini tidak akan bisa kita pulihkan, dan kita tidak akan bisa bangkit, kita tidak akan bisa bersuka cita, kita tidak akan bisa bersyukur di hadapan Tuhan jikalau hati kita ini banyak sampahnya Bapak Ibu, banyak menyimpan dendam, sakit hati kepada sesama, kepada orang lain ya Bapak Ibu. Mari kita buang segala sampah-sampah di hati kita ini, sehingga hati kita ini menjadi bersih dan layak untuk dihuni oleh Allah Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus. Karena di hati yang bersihlah, yang tuluslah Allah itu bersemayam. Tuhan Allah itu ada di sana. Ya, Tuhan Allah itu tidak mau hati yang kotor, dia bersemayam di hati yang kotor. Ya, di hati yang bersihlah Allah bersemayam, di hati yang tulus, yang baik, disitulah Allah bersemayam dan diam di dalamnya, sehingga Roh Kudus itu memimpin orang tersebut dan memberikan petunjuk-petunjuk jalan apa yang ditempuh, yang harus ditempuh oleh orang tersebut. Jadi biarlah surat Rasul Paulus ini ya mengingatkan kepada kita memiliki hikmat Tuhan ya, dan kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Kita harus menjaganya, dan setiap hari kita berusaha membersihkan bait Allah yang kudus ini, sehingga Allah itu bertahta di dalam hati kita, Allah itu bersemayam di dalam hidup kita, sehingga kita memancarkan buah-buah yang baik ya. Kita menjadi orang yang baik, memiliki karakter yang baik, sifat-sifat yang baik, dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah kemuliaan Tuhan itu turun atas hidup kita, sehingga kita selalu menjaga tubuh kita ini, pikiran kita, hati kita ini menjadi bait Allah yang kudus, yang berkenan, yang hidup di dalam roh dan kebenaran Allah. Nah, sehingga kita
berkenan di hadapan Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita akan senang bertemu dengan Tuhan jikalau tiba waktunya hari Tuhan itu datang pada kita, Dia memanggil kita, kita telah menjadi pribadi yang baik, berkarakter yang baik, berhati yang baik. Ya, orang dunia katakan berhati mulia, yaitu itu sudah ada Allah di dalamnya, sudah ada Allah bertata di dalam hati orang tersebut. Kalau orang lain itu mengatakan dia itu sangat baik, dia berhati mulia, karena apa? Itu Allah, itu pekerjaan Allah. Jikalau pekerjaan manusia, kita tidak akan sanggup melakukan semuanya itu. Kita tidak mempunyai kuasa untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan karakter kita. Tetapi kalau ada kuasa Allah yang membersihkan semuanya itu, kita manusia yang terbatas, yang penuh dosa. Tetapi kalau tangan Allah, kuasa Allah itu melalui firman-Nya yang Maha Kudus membersihkan hati kita, pikiran kita, karakter kita, maka kita akan berubah menjadi manusia yang terindah, manusia yang indah, memiliki karakter yang indah. Karena apa? Karena Allah telah memperbaharui, Allah telah memproses karakter manusia itu menjadi serupa dengan karakter Allah yang penuh kasih, yang penuh cinta, ya, yang damai, sukacita, ya, yang senantiasa berbahagia di dalam Tuhan dengan penuh kedamaian. Ya, itulah proses daripada Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, manusia, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus dan Allah berdiam di dalamnya. Untuk itu kita pelihara baik-baik, kita jaga baik-baik. Jangan kita cemarkan tubuh kita ini. Karena apa? Tubuh kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Karena dia adalah bait Allah yang kudus. Tubuh ini adalah bait Allah yang kudus dan Allah berdiam di dalamnya. Jadi kita menjaga baik-baik, kita memelihara baik-baik kekudusan hidup kita. Jadi kita jangan mencemari hidup kita, mencemari tubuh kita ini dengan berbagai macam dosa. Tetapi hendaklah kita menghiasi tubuh kita ini, hati kita ini menjadi indah di hadapan Tuhan. Ya, memiliki karakter-karakter dan sifat-sifat daripada Allah. Ya, jikalau Allah telah bersemayam di hati kita, maka secara otomatis kita mewarisi dan memiliki sifat-sifat Allah itu yang penuh kasih dan penuh cinta. Ya, itulah firman Tuhan yang senantiasa memproses kita, memperbaharui hati kita, memperbaharui karakter kita semakin indah di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Allah melihat hati kita. Ya, bukan fisik kita, tetapi Allah menilai daripada semua itu, apakah kita bertanggung jawab atas tubuh yang telah diberikan olehnya. Kita telah memakai tubuh ini dengan sebaik-baiknya untuk mempermuliakan nama Tuhan, ataukah kita melakukan kejahatan, menodai, mencemarkan tubuh kita ini dengan berbagai macam dosa. Sadarilah Bapak Ibuku, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita dapat memelihara tubuh kita ini menjadi indah, menjadi berkarakter yang indah, memiliki hati yang indah, memiliki hati yang penuh cinta kasih kepada sesama dan terlebih kepada Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Kita mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh, dan secara otomatis kita mengasihi juga sesama kita di depan mata kita. Ya, Bapak Ibuku, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hendaklah kita senantiasa menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus, yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, persembahkanlah tubuh kita, persembahkanlah bait Allah ini di hadapan Tuhan. Jikalau Tuhan datang pada hari hanya, kita akan memberikan tubuh kita ini dalam keadaan kekudusan dan kebenaran. Kita mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang benar, dan yang kudus di hadapannya. Berkenan di hati Allah adalah sungguh menggembirakan kita semua. Kita akan memperoleh hadiah yang istimewa daripada Allah ketika tiba hari Tuhan itu nanti, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi persembahkanlah tubuh kita, mempermuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, sujud menyembah di hadapan Tuhan, dan ada pertobatan di sana, ya, sehingga kita layak untuk disebut menjadi anak-anak Allah yang kudus, yang berkenan, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-berkat yang melimpah, baik berkat jasmani, berkat rohani. Biarlah kekuatan, kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita, menghiburkan kita dengan penghiburan yang sejati daripada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.